Naluri. Gak ada pendidikan itu ya, tiba-tiba punya anak. Siapa yang berkeluarga? Pernahkah kalian diajarkan seperti itu ketika malam pertama begini? Gak ada kan ya, tuh sudah tiba-tiba tahu begitu saja gitu ya. Nah itu namanya naluri. Hewan juga punya seperti naluri. Jadi gak ada di hewan itu beranak pinak, gak ada, ya sudah nalurinya, instingnya sudah bawa alat itu untuk itu dimasukkan dan punya anak gitu aja. Paham kan? Itu pengetahuan naluri. Kita cari ilmunya contoh begini. Kecuali begini ya. Kalau ada orang datang begini kakinya begini, diseret begini. Lalu ini ada bisa intuisi, ini tidak butuh intuisi, tapi ada halu. Contoh begini, datang ke seorang supranatural atau oknum ghost, sok-sokan, oh ini di tangannya ada jinnya, itu halu. Dan ini tidak butuh intuisi kalau cuma fisik ini kasat mata. Itu adalah stroke, itu butuh logika penglihatan kasat mata. Oh begitu kebiasaannya, sudah. Itu stroke, bukan jin. Yang bilang kena jinnya tangannya gini, itu halu. Nah kan nyata. Nah, nyata seperti itu kan. Nah, ini ada bedanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulik wal hatim lima sabaq. Nasril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Subhanallah walhamdulillah adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Subhana man ihtajaba bi jabarutihi an khalqihi fala ainun tarahu la nida wala nida siwa la yatakallamuna illa man adina lahur rahman wa qala sawaba. Sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun berada, siapapun dan bagaimanapun latar belakangnya, alhamdulillah saya bersyukur saat ini saya bisa ngisi konten ya, bukan streaming ya. Ini rekaman video untuk pengantar ya. Sedikit saja karena ini hanya sekedar pengantar. Kali ini segmen kesehatan. Ini segmen kesehatan, pengalaman terapi yang ada di rumah kesembuhan Khalifah sebagaimana biasanya. Sahabat-sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum berlanjut seperti biasa tidak bosan-bosannya saya selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga semua sahabat-sahabat selalu dianugerahi kesehatan, kebahagiaan sekaligus kemuliaan di sisi Allah dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga di awal saya itu biasa untuk memperbanyak doa, baca-baca baca-baca ayat, salawat, juga tasbih memuji Allah. Karena di situ saya berharap pahala bukan hanya untuk saya tapi semua yang mendengarkan, yang sempat mendengarkan konten saya ini. Di situ di situ tersimpan harapan saya, harapan doa agar kita selalu dilindungi oleh Allah, selalu diberi kesehatan, kebahagiaan sekaligus kemuliaan dunia akhirat itu. Amin ya rabbal alamin. Oke sahabat-sahabatku, saya punya pengalaman ya, ini akan saya ceritakan. Ada seorang di sini ya, ada seorang pasien klien ya. Itu banyak terjadi keanehan. Artinya pengalaman unik dan ini sebetulnya sudah terbiasa. Terserah sahabat-sahabat nanti percaya atau tidak atau beragam pandangan, silakan menilai ini pengalaman pribadi saya. Sekali lagi ini pengalaman pribadi saya. Saya ungkap sesuai dengan pengalaman saya dan itu realita bagi saya. Percaya tidak percayanya itu realita, itu saya kembalikan kepada sahabat semua. Toh walaupun semuanya berdasarkan pengetahuan, berdasarkan latar belakang, berdasarkan kualitas pemikiran masing-masing, itu hak masing-masing. Sahabat-sahabatku, ini segmen kesehatan kali ini agak nyeleneh ya. Maksudnya bukan dunia logika. Bukan terapi kesehatan rasio yang berdasarkan rasionalitas atau logika. Ini pengobatan klinik ya. Ini pengobatan klinik.
di pengobatan klinik atau di situ ya ada teknik ruqyah atau batiniyah atau apalah ya yang memang apa ya, lebih dekat dengan dunia dukunisme katanya sekarang yang lagi viral kan tentang dukun-dukun itu ya. Seperti itu. Ini sekali lagi ini pengalaman pribadi saya karena ini memang termasuk isu sensitif ya, apalagi belakangan ya, kasus-kasus dukunisme atau klinik atau supranatural itu sensitif banget. Maka dari itu saya tegaskan, ini percaya atau tidak, ini pengalaman pribadi saya dan ini realita dan terjadi. Realita betul-betul terjadi. Mungkin sahabat juga pernah ada yang ngalami. Ini pasien saya ini, saya dipanggil ke rumahnya. Jadi dia itu selain penyakit fisik, juga masalah di dalam keluarganya, masalah di dalam kehidupan secara sosial maupun keluarga. Entah apes lah, entah rezekinya seret lah, entah sakit-sakitan lah, entah sering musibah, pokoknya tidak pernah beres. Dan itu tidak sesuai dengan kondisi ekonominya. Jadi dia itu ya tingkat menengah ke atas, bahkan tergolong orang kaya, termasuk yang paling kaya di tempatnya. Rumahnya megah, ya sesepuh-sepuhnya, leluhurnya juga, orang tuanya juga banyak hartanya gitu. Tapi kehidupannya sangat bermasalah, selalu bermasalah, baik secara penyakit fisik maupun kondisi sosial, kondisi keluarga seperti itu. Sehat fisiknya, nanti rumah tangganya nggak tentram, ada aja gangguan. Rumah tangganya tentram, sehat fisiknya, ekonominya ada aja masalah, entah diapusi, entah ketipu, pokoknya nggak pernah selesai dari masalah. Apakah dia jauh dari Tuhan? Oh, kalau dari itu kan itu masalah yang tidak bisa kita simpulkan secara kasat mata atau akal ya, karena itu urusan pribadi dia dan Tuhannya, keluarganya dan Tuhannya dan Allah. Tapi secara kasat mata dia ya ibadah semua, anaknya ngaji gitu. Ya seperti umumnya orang Islam yang beribadah. Itu menjaga beribadah, malah anak-anaknya di ngajiin ngajikan ya, ngaji gitu loh ya, keluarganya seperti itu ya, baca Al-Quran tiap hari. Kenapa kok masih bermasalah? Nah seperti itu sahabat-sahabatku. Ya juga di rumahnya itu aneh, kadang ada penampakan, ada apa gitu, pokoknya aneh lah. Nah berbicara masalah klinik, terutama terkait dengan penampakan, kesurupan, ini isu yang sangat sensasional sekali sekarang. Di situ intinya ada pembahasan apakah kesurupan atau penampakan itu sekedar abreaksi ya, ungkapan bawah sadar, emosional bawah sadar seseorang. Jadi pribadinya saya saja melihat itu, tapi itu tidak nyata. Itu kan abreaksi. Jadi abreaksi itu ungkapan emosional bawah sadar seseorang yang itu cuma ada di pikirannya. Jadi tidak nyata. Umpamanya dia kesurupan, bukan jin yang menyerupi, tapi ungkapan emosionalnya. Dan itu berdasarkan gambaran yang ada di sadarnya, ada di bawah sadarnya, dan dia sadar itu dirasa di bawah sadar. Umpamanya dia suka genderuwo, melihat genderuwo, cerita genderuwo, suka diceritakan di rumahnya ada genderuwo, nanti dia kelihatan genderuwo. Jadi tidak nyata, tapi gambaran di ungkapan emosional bawah sadarnya. Dan bawah sadarnya itu tergantung dari gambaran apa yang pernah dialami oleh otaknya, otak logikanya. Sebetulnya tidak nyata, jadi untuk dirinya sendiri. Itu kan abreaksi dalam apa? Kalau kita pahami dari sisi keilmuan hipnosis ya, abreaksi. Jadi bukan sebuah realistis, tapi gambaran otak bawah sadarnya saja. Jadi tidak realita. Ketika dia melihat genderuwo, tidak ada wujud genderuwo, eksistensi genderuwo tidak ada, tapi di ranah bawah sadarnya aja, gambarannya saja, halusinasinya di dalam gambarannya saja, di bawah sadarnya itu saja. Itu. Jadi intinya tidak nyata. Ada yang kesurupan yang memang jin masuk. Yang kesurupan jin masuk atau dia melihat penampakan, itu penampakan jin sungguhan, artinya makhluk astral sungguhan. Ketika mungkin apa ya, itu nyata gitu loh. Atau walaupun tidak bisa dilihat oleh manusia lain, kan namanya masalah gaib kan tidak gampang kita memastikan gitu ya, memastikan. Jangan-jangan memang makhluk gaibnya juga hanya untuk menunjukkan ke dirinya, bukan untuk orang lain, sehingga orang lain tidak kelihatan. Atau memang Allah sih memang Allah berkehendak untuk menampakkan suatu makhluk astral ke seseorang itu, ke dirinya sendiri, yang lain tidak. Jadi tidak pasti. Intinya tidak pintar kita kalau bicara masalah astral, masalah gaib. Nah ini saya ceritakan pengalaman saya pribadi. Entah menganggap ini abreaksi atau kesurupan soal ini, entah, terserah sahabat semua. Yang penting bagi saya ini nyata, realita. Tentunya berdasarkan keilmuan saya, dan itu tidak halu.
Karena bagi saya, di rumah kesembuhan Khalifah, saya pribadi, saya mencoba untuk belajar dan belajar dan belajar. Karena hal-hal yang nyata itu tidak hanya dilihat oleh kasat mata, dipikir oleh logika. Pengetahuan tentang realitas sesuatu, pengetahuan realistis tentang adanya sesuatu, adanya betul-betul adanya eksistensi sesuatu, itu tidak hanya di ranah kasat mata. Jadi bukan hanya kalau tidak bisa dilihat itu tidak nyata, bukan hanya itu. Begitu juga bukan hanya, lebih tinggal lagi, bukan hanya apa yang dipikir oleh otak logika, akal logika. Contoh, kalau tidak bisa dianalisa dari kasat mata lalu dianalisa, di situ timbul sebuah realita. Kalau tidak bisa dianalisa, itu bukan sebuah kebenaran atau bukan realita. Bukan hanya itu, tapi ada pengetahuan atau realitas. Pengetahuan realitas itu berdasarkan selain kasat mata tadi, lebih tinggi lagi akal logika dengan analisa, dengan pemikiran. Kemudian di atasnya lagi ada semacam naluri, insting. Ada semacam naluri, atau kita bahasa gambarannya insting. Insting atau itu juga atau ada juga yang di atasnya disebut intuisi. Jadi pengetahuan hati, pengetahuan batin. Kalau di dalam keilmuan spiritual disebut, bukan spiritual, Islam ya, tasawuf disebut laduni. Nah, ketika kita mendapatkan pengetahuan di ranah naluri atau insting, atau ada juga dan intuisi. Intuisi itu intuisi itu bisikan hati. Ketika di ranah itu, maka tidak bisa dipikir dengan akal logika, apalagi kasat mata. Masa. Akhirnya dikira halu, padahal itu nyata. Itu nyata, pengetahuan yang realitas, tapi tidak bisa dipikir dengan ranah akal atau kasat mata. Sehingga orang yang selalu mendahulukan kasat mata atau akal tidak masuk ke dalam logikanya, tidak masuk ke dalam kasat matanya, kasat indranya, karena memang bukan ranah itu. Nah, itu ada contoh begini. Ini saya contohkan ke apa yang saya alami. Cenderung intuisi itu tergantung dari itu pengalaman pribadi masing-masing. Ada yang tajam intuisinya, ada yang tidak. Begitu juga jangankan intuisi, nurani juga kadang sudah mati sekarang. Nurani, naluri itu sudah mati. Contoh begini, saya contohkan sekarang nurani. Nurani kalau kita begini, contohnya begini. Ada seorang nenek-nenek tua. Ini masih cerita tentang pengetahuan sedikit ya. Ada nenek-nenek yang mencuri. Nenek-nenek itu fakir, tidak bisa bekerja, juga tidak bisa menghasilkan, juga tidak bisa punya tenaga atau bekerja untuk menghasilkan. Pengeluaran pasti untuk makan sehari-hari. Lalu dia mencuri apa yang ia dapatkan bukan haknya. Nah, langsung ketangkap. Secara kasat mata ini mencuri, tidak baik secara kasat mata. Kenyataan ini adalah tidak baik. Itu tidak baik secara kasat mata dilihat karena mencuri. Cara pikiran juga gitu. Hukum mencuri adalah haram. Hukum mencuri adalah secara hukum negara dihukum. Nah, itu antara kasat mata dan logika. Tapi ketika kita bicara nurani, yuk kasihanlah. Masa mau dipenjara? Memang kita pengetahuan nurani ya, kasihanlah. Dia juga fakir, tidak bisa menghasilkan apa-apa. Pengeluaran pasti dia tidak mampu untuk menghasilkan masukan insentif untuk kehidupannya, tidak mampu, tidak punya tenaga, sudah tua, juga tidak punya keluarga, akhirnya tidak dipenjara. Ini nurani yang berkata, nurani, pengetahuan nurani, realita tidak dipenjara, dan realita memang karena dia mencuri karena nilai tadi, nilai kebutuhan ketidakmampuan tadi. Nah, kalau di ranah logika apapun alasannya, nah itu otak, kasat mata. Tapi kalau nurani, oh iya, memang sudah seperti itu, dia terpaksa. Nurani, nyata. Dia mencuri karena penilaian nurani tadi. Kita menyikapinya secara nurani. Kalau akal logika di penjara, masa di penjara? Ya, tidak mungkin. Nurani yang maju. Itu pengetahuan nurani dan terjadi realita. Karena seperti itu memang. Ini bukan logika, karena seperti itu dia terpaksa. Dan wajar, jadi tidak dosa, wajar cara nurani. Nah, jadi tidak masalah karena nurani. Sekali lagi, kemudian nurani, kemudian naluri, insting. Jadi insting itu juga dimiliki oleh hewan. Contoh seperti ini,
Ah, ada seorang anak, ada seorang bayi ya. Bayi dia lahir mesti bayi itu anak bagi ibunya itu sayang. Mesti ketika anak itu butuh ke ibu, mesti butuh kasih sayang ibu, butuh kasih sayang bapak. Sejak lahir. Nah, padahal dia tidak pernah dididik bagaimana sayang ibu, bagaimana menghormati ibu, bagaimana butuh ibu, bagaimana menyusu ke ibu. Kan tidak ada pendidikan itu bayi yang baru lahir. Tapi secara otomatis bayi itu langsung nyusu ke ibunya, kasih sayang ibunya, nangis ke ibunya, butuh ke ibunya, butuh pelukan ibunya. Itulah nurani, naluri atau insting. Contoh lagi, ada pasangan wanita dan laki-laki. Wanita dan laki-laki itu dia itu kawin lah, kasarnya kawin. Setelah nikah, kawin, beranak pinak, memproduksi ya. Itu apakah ada pelajaran? Caranya nanti kalau kamu sudah nikah, caranya memasukkan barangnya itu begini, kamu posisinya begini, kamu nanti dibuka. Ada. Jadi tidak ada. Manusia kawin itu adalah bagian dari insting atau pengetahuan naluri. Itu kenyataan. Tapi kan terjadi kenyataan. Apakah nenek moyang kita dulu ada pengetahuan yang mengajari nanti ini adalah alat begini, alat vitalnya ini begini, nanti kalau sudah nikah ingin punya anak harus dimasukkan begini dan kamu menerima dibuka begitu? Kan nggak ada. Nggak ada pelajaran untuk pengetahuan untuk dimasukkan ke itu sehingga punya anak, nggak ada. Sudah walaupun hidup di hutan ya sudah, secara naluri, secara insting manusia yang hidup di hutan pun, manusia purba pun tiba-tiba sudah begitu, sudah secara naluri sudah begitu, itu dimasukkan seperti itu akhirnya berkembang biak. Paham nggak? Itu namanya pengetahuan naluri, tapi nyata. Jadi nggak butuh logika dulu, nggak butuh pendidikan logika. Nanti ini alat diterangkan, ini alat kelaminnya begini, nanti dimasukkan, nanti punya anak kalau nggak ada. Ini nggak ada naluri, nggak ada pendidikan itu ya, tiba-tiba punya anak. Siapa yang berkeluarga pernahkah kalian diajarkan seperti itu ketika malam pertama begini? Nggak ada kan ya, sudah tiba-tiba tahu begitu saja gitu ya. Nah itu namanya naluri. Hewan juga punya seperti naluri. Jadi nggak ada di hewan itu beranak pinak, nggak ada ya, sudah nalurinya, instingnya sudah bawa alat itu untuk itu dimasukkan dan punya anak gitu aja. Paham kan? Itu pengetahuan naluri. Secara akal nggak ada pendidikan itu. Nah itu. Kemudian intuisi. Intuisi ini adalah kalau nur ya, cahaya, memang dari Tuhan langsung, pengetahuan atau hidayah dari Tuhan langsung. Contoh begini. Ada manusia yang mau berangkat perjalanan, lalu tiba-tiba dia, nggak jadi, gak enak pikiran saya. Ternyata rombongan yang di jalan tabrakan, dia selamat. Nyata keselamatan perjalanannya, tapi celaka tidak selamat lainnya yang ikut. Sedangkan bagi manusia yang tadi yang tidak enak, perasaan tidak enak tadi, tidak jadi sehingga dia selamat. Keselamatannya nyata, fenomena tabrakan nyata, perasaannya nyata, dia akhirnya selamat. Apakah ini pengetahuan logika? Apakah ini pengetahuan analisa apa panca indera? Tidak. Jadi dia tidak secara akal sehat berpikir nanti saya berjalan tabrakan, tidak ada. Apalagi kasat mata melihat tabrakan dulu yang akan terjadi, tidak. Tapi itu adalah masalah intuisi, petunjuk dari Tuhan. Nah ini otomatis bukan pengetahuan umum, pribadi masing-masing. Ketajaman intuisi tergantung kepribadian masing-masing. Nah jadi itu nyata. Masa seperti itu? Ya memang masa ya, kalau Anda pakai logika, Anda pakai kasat mata, apalagi kasat indera, ya tidak masuk. Karena memang bukan ranah itu harus pengetahuan. Makanya sekarang itu yang harus diketahui sahabatku. Makanya sekarang banyak orang tiba-tiba ada orang pengalaman begini, wah tidak mungkin karena Anda pakai akal. Tapi juga harus hati-hati, tidak segampang itu intuisi itu. Jadi terutama intuisi itu tidak segampang seperti itu ya. Ada yang tipis antara intuisi dan halu, tipis. Beda. Nah, orang yang ingin membedakan ini juga ada keilmuannya, ada intuisi juga ada pengetahuan juga. Oh, itu halu, itu nyata, intuisi itu. Makanya ini adalah masalah pengalaman pribadi. Tapi juga dinilai orang lain apakah itu intuisi atau halu itu kelihatan. Apakah itu pengetahuan hasil realita intuisi atau halu yang tidak nyata. Atau abreaksi tadi, itu lain. Cara memahaminya itu masalah pribadi juga. Keilmuan juga, pengalaman, ya kan kembali kepada masing-masing. Contoh begini, di dalam kesehatan.
Rumah kesembuhan Khalifah sudah tahu membedakan, caranya membedakan, sudah berlatih cari ilmunya. Contoh begini, kecuali begini ya, kalau ada orang datang begini, kakinya begini, diseret begini, lalu ini ada bisa intuisi, ini tidak butuh intuisi, tapi ada halu. Contoh begini, datang ke seorang supranatural atau oknum ghost, sok-sokan, oh ini di tangannya ada jinnya, itu halu. Dan ini tidak butuh intuisi kalau cuma fisik ini kasat mata. Itu adalah stroke. Itu butuh logika penglihatan kasat mata. Oh begitu kebiasaannya, sudah. Itu stroke, bukan jin. Yang bilang kena jinnya tangannya gini, itu halu. Nah kan nyata. Nah, nyata seperti itu kan. Nah, ini ada bedanya. Wah itu parah itu. Nah seperti itu sahabat-sahabatku. Ini maghrib ya, saya lanjutkan sebentar. Oh saya pending dulu ya. Ini bisa dipending nggak? Oh ya, dipending dulu karena maghrib. Ntar ya. Oke dilanjut ya, sebentar, tinggal sedikit. Adanya sudah di daerah sini sudah ya. Nah, itu ya tentang masalah apa ya, pengetahuan kasat mata, kasat indera, ya, pendengaran atau mata atau rasa, atau pengetahuan logika, analisa, atau pengetahuan insting, naluri atau nurani, atau juga intuisi. Jadi ini terkait dengan masalah soal astral ya, apakah abreaksi kesurupan itu atau penampakan, atau itu betul-betul kesurupan eksistensinya ada. Nah, di sini kembali lagi di rumah kesembuhan Khalifah tidak urus seperti itu. Jadi khusus ini masalah pribadi saya di rumah kesembuhan Khalifah. Ini masalah pengalaman pribadi yang tidak bisa diterangkan apa ya, kalau tidak paham, tidak masuk akal kalau dia mengandalkan akalnya. Jadi tergantung kualitas manusia masing-masing menyikapi cerita saya ini. Melihat bagaimana teknik di rumah kesembuhan Khalifah, fenomena terapi di rumah kesembuhan Khalifah, terutama di dalam masalah astral. Karena saya sudah siap semuanya. Masalah fisik saya pelajari, masalah jiwa saya pelajari, masalah supranatural, terapi supranatural, terapi non medis saya sudah pelajari. Akhirnya saya ada pengetahuan bagi saya untuk membedakan itu. Intinya sehingga saya simpulkan, kalau di RK Khalifah bagi saya terapi apapun silahkan, insya Allah biidznillah tidak balik, dan insya Allah tahu bedanya, tahu sikapnya, tahu bedanya. Ketika tahu membedakan maka tahu menyikapi bagaimana penyakit itu, apakah itu fisik, non fisik, jiwa, atau yang aneh-aneh lainnya. Intinya yang penting dengan cara yang baik sesuai dengan kaidah-kaidah yang benar secara agama, secara budaya maupun secara hukum pemerintah negara. Tidak melanggar itu. Ya, seperti itu. Jadi sesuai dengan itu semua. Kemudian sembuh, sudah. Yang penting sembuh. Titik. Caranya benar, sesuai dengan kaidah-kaidah, sesuai dengan hukum-hukum, sesuai dengan cara-caranya yang sesuai, keilmuan yang jelas, kemudian sembuh, titik. Sekarang kalau yang tidak nyampe pikirannya, entah ini disebut abreaksi atau sekedar abreaksi sugesti, atau memang penampakan atau kesurupan, terserah, nggak ngurus. Rumah kesembuhan Khalifah sudah tahu sendiri bagaimana caranya, dan intinya terbukti sembuh. Tapi dengan cara tadi tidak melanggar hukum apapun, terutama agama, dan buktinya nyata. Kalau saya bohong, maka ini juga dilihat oleh pasien-pasien, bahkan pasien yang saya ceritakan. Tidak mungkin saya mengorbankan bunuh diri, mengorbankan diri saya dengan cara umpamanya saya cerita yang bohongan. Dia akan berpikir, waduh masa Mas Ali bohong, long saya tidak begitu. Itu saya takut, saya khawatir. Makanya saya cerita begini, saya ceplos-ceplos, saya siap juga dilihat oleh yang mengalami itu, pasien itu. Saya bisa bertanggung jawab karena ini realita, tidak ditambah-tambahi, apalagi bohong. Nah seperti itu sahabatku ya. Kembali ke yang saya maksud cerita tadi, ada pasien tadi, itu masalah saya dipanggil ke rumahnya. Warungnya juga masalah, rame, sepi banget, kuadang bagaimana, pokoknya masalah semuanya. Pokoknya di sekitar dia, baik secara ekonomi, secara kesejahteraan keluarga, hubungan sosial, itu masalah bang, masalah. Akhirnya yaitu ngerasa itu adalah masalah. Itu sudah bertahun-tahun sejak mbahnya, sejak dulu. Nah, akhirnya saya datang. Ternyata saya datang langsung ada gambaran. Nah ini intuisi. Rumahnya megah, saya berbisik, saya melihat. Ini kok ada gambaran. Ini rumah ini megah, mewah, tapi menyedihkan. Saya di dalam batin saya masuk, saya ngobrol. Nah,
Singkat cerita, ini yang paling aneh. Saya tiba-tiba, ini tidak pernah diceritakan, tidak pernah ada informasi sebelumnya ke saya. Itu baru kenal. Ini saya menyaksikan pasien ini mesti lihat video saya karena sudah subscribe dan mesti ada notifikasinya, dan dia suka melihat konten saya tentang kesehatan. Nah, mesti ini dilihat. Kalau saya bohong, saya malu. Ini khawatir apa? Saya bunuh diri. Saya menjelekkan diri saya sendiri kalau saya bohong. Makanya saya jujur, saya siap karena ini juga ditonton. Pasien itu secara langsung yang menyaksikan ini, saya ceritakan. Kemudian saya singkat cerita, tapi tidak cerita tentang ini, tidak yang saya maksud ini. Sudah cerita umumnya, dia sakit apa cerita, masalah begini ya. Awalnya tidak begitu astral ceritanya, ya alamiah aja. Tokonya sepi, diabusi orang, sering ditipu, atau masalah punya masalah. Akhirnya kok tiba-tiba singkat cerita saya itu dibatin. Tidak ada informasi sebelumnya apa ini sugesti saya, atau saya terabreaksi, atau saya tersugesti, tidak ada informasi. Kalau sudah ada informasi sebelumnya baru ya. Itu baru kenal, diceritain, waktu itu nggak diceritain tentang ini. Saya kok tiba-tiba batin ada pandangan ini ada sumur ditutup. Lalu saya tanya, orangnya insya Allah melihat ini dia akan bersaksi sendiri ya. Saya tidak bohong. Apakah ada sumur ditutup? Di sini itu ada di sumur ditutup. Intinya seperti itu. Adakah ini di sini ada sumur ditutup nggak? Nah saya tiba-tiba ada intuisi, anggap intuisi ya. Ternyata apa? Betul ada sumur yang ditutup. Nah, secara logika sebelum itu ada sumur ditutup. Masa ketepatan kebetulan? Masa sebegitunya kebetulan? Saya tidak ada informasi sumur ditutup sebelumnya. Tapi betul di situ ada sumur ditutup. Betul. Akhirnya saya terangkan. Nggak terangkan sekalian orang paham. Disitulah sumber masalahnya selama ini. Kok bisa ya? Kok bisa? Karena kamu mikir dengan akal. Kalau saya jelaskan, kalau cara menjelaskannya insya Allah masuk akal. Tapi prosesnya memang masalah intuisi. Masalah tidak dipikir dengan akal. Ya, bagaimana mungkin dipikir dengan akal? Kalau itu tiba-tiba saya di hati ini ada gambaran seperti itu, dan itu nyata ada sumur ditutup. Apakah kebetulan? Sepertinya tidak begitu saja kebetulannya. Nah, juga tidak diberitahu sebelumnya. Apakah sugesti? Tidak ada cerita sebelumnya. Abreaksi itu kan berdasarkan sugesti gambaran yang ada di otak. Kalau nggak ada gambaran, nggak ada abreaksi itu, nggak ada. Gak mungkin ada orang abreaksi kesurupan genderuwo kalau di otaknya tidak ada gambaran genderuwo sebelumnya, cerita genderuwo. Ini gak ada cerita betul, gak ada informasi betul, itu baru kenal, baru masuk ke rumahnya. Oh ternyata betul. Di situ saya ada semacam gambaran-gambaran entahlah yang tidak bisa netizen memang ini tidak bisa dipikir dengan akal, tapi ternyata terbukti nyata. Betul nyata ada sumur ditutup, disitulah sumbernya. Saya terapi saya sikapi dengan cara saya. Caranya ini juga intuisi, tak bisa dipikir dengan akal. Di situ ya terkait dengan makhluk astral. Mulai dari buyut-buyutnya dulu, sumur itu sumur tua, ditutup sekarang nggak dipakai. Nah itu ya. Kemudian sudah selesai. Ya sudah, itulah sumber masalahnya. Ada cara-cara untuk menyikapinya, ada cara-cara terapinya. Jadi bukan orangnya terapinya, tapi ini terapi alam fenomena. Masalah astral gitu ya, ritual lah kasarnya seperti itu ya. terapi astral lah gitu ya. Selesai, insya Allah setelah ini bismillah saya sikapi, saya terapi, saya hadapi ya. Saya selesaikan dengan cara-cara sesuai dengan pengetahuan saya, juga intuisi itu. Hanya alhamdulillah selesai. Nah kemarin orangnya saya bilang memang ini intuisi lagi, ini bermain dengan intuisi. Pak, Bu, kalau di sini nanti selanjutnya ada apa-apa ke rumah, karena ini tidak biasa. Karena masalah rumahnya itu masalah sumur ditutup sudah mulai mbaknya dulu bermasalah akhirnya ya. Kok bisa? Apa hubungannya sumur dengan masalah kehidupan seseorang, dengan masalah sehat fisiknya seseorang? Ya jangan dipikir dengan akal, tapi nyata. Nah, karena bukan ranah akal, apalagi kasat mata. Sumur dilihat ditutup, orangnya sehat atau sakit, gak bisa. Karena memang bukan ranahnya, ini intuisi. Tapi kan nyata. Dari awal sudah bisikan itu nyata ada sumur di YouTube. Itu aja sudah kan bisa diterangkan seperti itu nyata, yang penting nyata. Akhirnya sudah seminggu, tiba-tiba dia penampakan ya, tiba-tiba di rumahnya itu ada penampakan lah kayak wanita pakaian putih itu, sehingga membuat dia sakit telinga akhirnya saya ada intuisi lagi ditelepon, karena itu ditelepon tiba-tiba minumi air tanah, bacain doa yang sebisa mungkin. Akhirnya pengaruh ke telinganya. Setelah kesurupan sadar, dia pengaruh ke telinganya mendungung, terus pokoknya nggak enak, penyakit lah.
Akhirnya di handphone saya, oh saya ada intuisi, dan intuisi tidak kosong karena memang keilmuan yang jelas kalau dilogikakan ya. Saya akhirnya ada intuisi, oh kasih air tanah dan air tanah ini ada keilmuannya. Saya bukan kosong ya, bukan tidak sekedar kosong. Saya memang punya terapi. Nah, air tanah diminum. Sembuh. Nah, ini nyatanya kan sembuh. Kok ada hubungannya? Masa ada hubungannya air tanah dengan diminum dengan kepala telinga berdengung dan kesurupan? Nggak ada ya, karena memang bukan ranah akal, sekali lagi karena tidak rasio, tidak bisa dianalisa secara rasio. Ini intuisi, ini astral, dan bagi saya untuk menyikapinya adalah intuisi. Sudah, ternyata apa? Selesai, sembuh. Nah, sembuh langsung sembuh itu juga. Akhirnya beliau ini butuh ke rumah saya. Kucing ini butuh ke rumah saya di sini langsung. Ah, ini lagi kejadian aneh. Sudah baru masuk ke rumah sudah panas. Apalagi beraksi. Belum ngomong, belum tersugesti kok. Masuk sudah panas. Akhirnya tak sikapi di sini. Ini nanti videonya tak ikutkan ya ketika kesurupannya. Tiba ada kesurupan. Wah, banyak macam gaya, banyak macam. Dan ini ingat, ini baru datang, belum cerita apa-apa, sudah panas langsung kesurupan itu. Jadi tidak ada motivasi, tidak ada sugesti, tidak ada sugestivitas yang mendahului prainduksi kalau dalam hipnosis itu. Tidak ada. Tiba-tiba sudah panas, masuk ke rumah saya panas gak enak, dia gelisah. Lalu tak ajak ke sana, lalu kesurupan. Apa ini beraksi? Tidak ada motivasi sebelumnya, tidak ada informasi sebelumnya. Baru masuk seperti itu, langsung ngamuk. Di videonya nanti saya ikutkan. Ngamuk tiba-tiba macam-macam di situ. Entah abstraksi atau enggak, pokoknya itu nyatanya ya. Nyatanya bagi saya seperti itu. Entah penilaiannya abstraksi atau tidak ngurus seperti itu. Pokoknya sembuh gitu lah. Nah, udah itu terus saya sikapi. Saya terapi sesuai dengan keilmuan untuk menerapi kasus kayak gitu, astral kayak gitu, kesurupan kayak itu. Akhirnya selesai. Dan alhamdulillah terus di situ ada terapi dengan cara saya, selesai. Dan sampai sekarang alhamdulillah tidak sakit lagi, insya Allah tidak masalah lagi ya. Tokonya berjalan lagi dan insya Allah ke depan. Jadi semuanya itu pada intinya bagi saya, karena saya sudah mengetahui, mengalami, juga belajar, akhirnya saya simpulkan tidak usah ngurus apa itu abraksi. Apakah ketika ada orang seperti itu abraksi atau sugesti atau kenyataan, tidak usah urus seperti itu. Itu cuma gejala saja. Yang penting adalah bisa menyikapi, bisa menerapi secara jelas, tidak melanggar hukum apapun, tidak melanggar kaidah apapun, kemudian sembuh, titik. Entah bereaksi kayak, entah nyata kayak, terserah ya, yang penting itu. Nah, itulah yang terjadi di rumah kesembuhan Khalifah. Kali ini saya ikutkan cuplikan sedikit video ya tentang kesurupan itu ya, tentang fenomena ya. Fenomena kayak itulah, entah anggap bereaksi atau kesurupan, terserah. Yang penting sekarang sudah sembuh. Seperti itu sahabatku. Yang penting sudah saya gambarkan dari tadi ya, tentang fenomena seperti itu. Demikian sahabat-sahabatku, intinya kenyataan itu bukan berarti hanya berasal daripada pengetahuan kasat mata. Kemudian di atas lagi bukan hanya berasal dari pengetahuan akal logika atau analisa, tapi di situ banyak pengetahuan untuk memastikan itu realita. Yakni ada nurani, ada naluri atau insting dan nurani, dan ada juga intuisi atau laduni. Nah, karena itu pengetahuan maka nyata. Nah, seperti itu. Cuma masalahnya bukan ranahnya saja sehingga tidak dianggap kenyataan. Nah, demikian sahabat-sahabatku, sudah jelas walaupun sekilas. Sekali lagi, percaya atau tidak, ini masalah pengalaman pribadi. Masalah pengalaman pribadi dan tidak tersangkut paut dengan netizen atau saudara-saudara semua. Kembali ke masing-masing, percaya atau tidak. Nah, begitu juga belum tentu dialami oleh orang lain selain saya. Makanya saya tegaskan, ini pengalaman pribadi berdasarkan pengetahuan saya, pengalaman saya, dan itu kenyataan yang terjadi di saya. Bisa juga belum terjadi di orang lain. Jadi ini adalah perbedaan, dan berbeda itu sesuai dengan kapasitas pengetahuan masing-masing, pembawaan masing-masing. Ya itulah manusia. Yang penting tidak saling mengganggu, tidak saling mengklaim keburukan, tidak tiba-tiba mengklaim yang aneh-aneh. Nah, karena bisa jadi karena ketidakpengetahuan kita. Yang penting intinya sehat itu tadi. Sehat, tidak melanggar apapun hukumnya,
dan sehat, sembuh. Saling menghargai, saling menghormati. Ya, seperti itu sahabat-sahabat. Demikian, semoga ini bermanfaat. Salah kurangnya mohon maaf, dan selebihnya saya hanya bisa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jangan lupa tegur sapanya. Demikian, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanallah walhamdulillah adalki wa ridha nafsi wa zinata ansi wa midata kalimati. Subhana man ihtaja bi jabaruti an khalqi fal ainun tarahu la niddah wa la dida siwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai tidak ridho ada makhluk selain jiwa sampai di dalam tubuh sampai. Sujud terus. Sujud terus. Yang di sini kembali semua. Semua makhluk yang di sini kembali ke alam. Sujud kalau sujud.
Silakan, silakan. Iya. Ingat Allah, silakan. Wah, panas banget. Iya, iya. Nggak bisa. Sila. Iya, sila. Tenang. Iya, tenang. Sila. Iya, betul. Iya, betul. Santai. Iya, betul. Iya, betul. Yo. Kenapa itu? Nggak tahu. Sudah. Buat sila. Ya. Ya Allah, ya. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya, betul. Kenapa? Kamu siapa? Ayo, kamu siapa? Ya, ayo ngomong. Ayo tenang kamu. Kamu di sini. Kamu di sini. Kenapa? Hah? Kenapa? Namanya siapa, Pak Ustaz? Apa? Jangan sinten. Saya saudaranya ini. Kenapa? Sampean kenapa kok di sini? Dari buyutnya. Kamu dari Maluku tidak apa-apa. Sini ya. Sudah lama di situ. Sudah lama. Iya. Sudah lama ya. Iya. Dari buyut-buyut umpamanya apa di rumah? Di rumah, Ustaz. Di sumur? Iya. Oke, sudah tidak usah diganggu ya. Sampean tidak apa-apa. Sampai di dunia sampean tidak saling mengganggu ya. Berbuat baik sama manusia ya. Sama makhluk Allah ya. Iya, Ustaz. Kalau kamu kasihan kepada keluarga ini, kamu bantu untuk baik ya. Tidak ada ikatan ya. Saling hidup di dunia masing-masing, saling membantu dalam kebaikan karena Allah ya. Iya, Ustaz. Oke, jangan ada yang mengganggu. Ya, kalau kamu bertempat di rumahnya tidak apa-apa, silakan bertempat di dunia kamu. Jangan saling mengganggu. Kalau mau berbuat baik silakan bantu dalam kebaikan ya. Iya, betul. Kamu bersaksi sekarang? Siap? Siap. Oke, sekarang jadi makhluk baik. Kembali ke duniamu. Iya. Selamat bahagia, selamat bahagia, damai, selamat bahagia, damai. Oke, ini jiwanya kembali ke jiwa masing-masing. Sama-sama menurut Allah selamat bahagia semuanya karena Allah. Ya Allah, lindungi kami, ya Allah. Selamatkan kami ya Allah dengan luas kasih, dengan rahmat. Iya. Oke. Kasih minum.